Enak bener deh. Udah bener-bener cocok sama fotonya tadi nih. Rasa sama fotonya sama. Halo Camp Talkers. Balik lagi sama gua Arlan di acara favorit kita, Camp Talk. Nah, ngomong-ngomong makanan nih. Siapa sih yang gak suka makanan? Semua orang suka makan. Cuma ada sesuatu yang membuat makanan ini sangat lebih enak. Itu salah satu genre atau jenis fotografi yang disebut namanya food photography. Tujuannya adalah menggugah selera orang beli, nyobain, dan makan. Nah, episode ini kita akan membahas jauh lebih dalam soal food photography. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video sekarang ini. Sekarang siapa yang tidak mengenal food photography? Di setiap food store, restoran, dan yang sejenisnya, sebagian besar menggunakan food photography untuk mengenalkan lebih jauh tentang brandnya. Sebagai sarana promosi, food photography dinilai sangat ampuh untuk menggait pelanggan. Berikut ini kita akan sedikit flashback ke masa lalu mengenal lebih jauh perkembangan dari food photography ini. Food photography merupakan teknik memotret makanan dengan mengangkat sisi menarik makanan atau untuk mengangkat nilai jual dari makanan tersebut. Food photography sedikit berbeda dengan seni fotografi lainnya. Karena tentu saja mengambil gambar makanan berbeda dengan mengambil foto pada objek yang lain. Karena setiap menu makanan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda saat memotretnya. Nah, udah lihat kan videonya? Kita panggil aja langsung si Mbak Astridnya. Udah ada di sini. Aduh, subhanallah. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Gimana rasanya? Kuenya enak ya? Lejat, pakai jet. Pakai jet? Iya, lejat banget. Sesuai sama fotonya dong berarti ya? Sesuai banget ini. Makanya nih pengen nanya gimana bisa fotonya bisa merepresentasikan rasanya. Nah, gitu. kita hari ini selama sejam ke depan akan membahas soal food photography sesuai dengan bidangnya, Mbak. Oke. Saya dulu ya. Sudah berapa lama sih, Mbak, mendalami atau menjadi fotografer? Tahun 2009. Udah 9 tahun, hampir 9 Iya, tahun. tapi masih belum food ya. Masih mencoba-coba untuk genre fotografi yang lain. Seperti itu. Gitu. Jadi waktu pertama kali jadi fotografer, nggak langsung jadi food fotografer? Enggak. Macam-macam genre fotografi yang aku pelajari. Kaki gitu, kaki fotografer? Tangan juga bisa Oh, iya, sih iya. sebenarnya. Kurang. Ya, terus lanjutnya. Sebelumnya, food photography adalah? Food photography itu sebenarnya adalah seni memotret makanan yang memberikan efek drooling atau orang jadi pengen banget makan itu. Gitu. Jadi kalau ada orang memotret foto makanan, kemudian foto makanan itu sudah berhasil membuat orang itu menjadi pengen makan makanan itu, that's a good photo. Berarti berhasil si fotografer ini? Itu simple nggak? Enggak ya? Kedengarannya simple, tapi kalau melakukannya, saya selalu menemukan kesulitan gimana caranya membuat foto makanan ini jadi menarik, orang jadi pengen makan. Orang bisa ngiler gitu. Iya. Nah, itu awalnya apa sih yang bisa, kenapa sih Mbak tertarik? Gue pengen jadi food photographer aja deh, gitu. Awalnya tuh gimana? Awalnya lucu sih. Jadi Tadi katanya lucu. lucu. Oh, bukan itu lucunya. Iya. Jadi ceritanya gini. Orang itu kan seneng banget ya motret foto-foto travel, foto-foto landscape dan sebagainya. Tapi kan travel itu butuh biaya kan? Oke. Karena saya jarang traveling, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Enak Jadi banget yang gitu. alhamdulillah. Jadi yang difoto itu pasti makanan. Gitu. Nah, kebetulan saya sering banget juga ngopi sama teman-teman, terus ngobrol di restoran dan sebagainya. Pasti kan kalau sebelum makan foto dulu dong. Oh, iya. Iya kan? Nah, dari situ akhirnya tertarik. Kayaknya keren juga nih kalau misalnya difoto terus diupload ke sosial media, orang-orang tertarik gitu untuk makan gitu ya. Akhirnya lama-lama saya coba belajar motret pakai HP. Terus udah gitu motret dengan menggunakan kamera. Terus berlanjut sampai sekarang, nah akhirnya sekarang sudah menghasilkan. Oh gitu. Gitu. Awalnya iseng-iseng foto cuma pakai handphone doang, Iya. terus berkembang pakai kamera. Jadi menghasilkan. Sekarang alhamdulillah udah menghasilkan. Oh gitu. Menghasilkan apa yuk? Menghasilkan
makanan, banyak uang, ya kan? Nah, terus udah gitu sulit nggak sih Mbak jadi food photographer? Food photographer. Kalau misalkan mau mulai nih, wah kayaknya susah nggak? Gitu. Well, pertama ya mungkin agak sulit karena untuk membuat makanan itu menjadi lebih menarik itu challenge ya, tantangannya banyak. Pertama cahayanya, kedua makanannya apa sih yang mau difoto gitu kan, ketiga platingnya dan sebagainya gitu. Misalkan ada teman-teman kayak pengen tahu nih, perlu alat khusus nggak sih? Atau perlu, gua harus punya ini itu untuk menjadi food photographer? Karena sekarang saya di food photographer, tentunya banyak beberapa peralatan yang dibutuhkan. Seperti kalau di makanan itu, yang simple aja ya, makanan pasti butuh piring kan? Nah, itu yang disebut dengan properti. Jadi propertinya itu harus ada piring, harus ada sendok, dan semua perlengkapan yang mendukung si makanan itu. Kemudian harus ada background. Backgroundnya si makanan itu. Kita perlu alas foto. Kemudian cahaya. Cahaya juga harus menentukan, itu penting. Jadi 3 itu aja sih sebenarnya. Terus yang paling sulit nih Mbak, dari segala macam kita pada saat motret, apa sih? Misalnya kita motret ice cream. Oh ya. Iya kan? Terus supaya si ice cream itu tidak meleleh dan sebagainya, butuh kecermatan kan. Nah, seperti itu yang hal-hal yang sulit. Jadi makanan-makanan yang butuh kecermatan seperti apa ya, yang melting itu coklat dan sebagainya, kan nggak boleh tuh kelihatan kotor di foto kan, di frame seperti itu. Jadi butuh kecermatan untuk bisa memplating dan membuat si makanan jadi lebih bagus tanpa adanya gangguan-gangguan di makanan tersebut. Jadi misalnya ice cream jadi meleleh, nanti tiba-tiba berantakan mejanya. Apalagi stoknya cuma 1 ya. Terus outdoor panas gitu. Betul. Terus tantangan selanjutnya adalah pengen buru-buru dimakan makanannya, Mas. Oh iya, itu tadi tuh pengen nanya, kok lagi foto gitu, nggak tiba-tiba gitu, maaf gitu. Saya sering gitu loh. Iya, saya juga sering gitu, Mas. Gimana ya caranya? Seru banget ya, Kemtok. Ya, kita masih banyak nih yang harus kita bahas lagi. Kita kembali setelah yang satu ini. Pas motret makanan ya udah, kita harus turun tangan untuk menstalin sendiri. Profesi satu ini dulu dianggap tertinggal, tapi kini mereka dicari para pebisnis digital. Ketergantungan kepada media di era milenial termasuk dalam memilih makanan. Dan siapa sangka, dari hobi menjadi hoki, itulah yang tergambar dari Astrid Febrina Rizal. Wanita berparas cantik ini memilih untuk menjadi food photographer. Dalam pekerjaannya sebagai food photographer, yakni menciptakan sajian agar kian makanan dibuat lebih cantik melalui konsepnya. Mbak, nih saya nih penasaran nih. Saya tuh kalau ke restoran, ke kafe gitu ya sama istri saya, terus ada makanan, kan kalau laki-laki namanya ya langsung pengen di hap gitu kan, tiba-tiba, stop dulu, kayak gitu. Loh, kenapa? Foto dulu, kayak gitu. Nah, itu kan sering banget tuh kan terjadi seperti itu. Nah, cuma gimana sih caranya? Itu kan kita butuh spontanitas, terus udah gitu kondisi restoran apa kita pengen fotoin, itu gimana caranya biar bagus gitu? Biar bagus ya. Kalau kita ke restoran emang niatnya mau motret, ada caranya. Itu kalau ke restoran ya selalu milih kursi, meja yang dekat matahari. Matahari itu paling bagus buat motret. Jadi available light namanya. Available light. Jadi cahaya matahari kiri atau kanan. Jadi cari aja jendela yang besar di restoran, duduk sebelah jendela, jangan sungkan-sungkan kepanasan. Itu keren banget. Justru kalau misalnya restoran yang terlalu di tengah, yang agak gelap dan sebagainya, itu agak kurang bagus di foto. Nah, jadi kalau misalnya kita ke restoran terus kita pas banget duduk di dekat jendela yang besar dengan cahaya matahari yang cukup dengan memotret cahaya matahari di sebelah kanan, misalnya di depan kita, foto deh. Pasti hasilnya keren. Iya, tapi jangan ya motret lampu di atas. Kan banyak banget tuh restoran lampunya di atas gitu kan ya. Terus kita mau motret gini, langsung deh kelihatan bayangan tangan kita. Betul. Iya, jadi hindari tuh yang namanya lampu dari atas kepala. Jadi selain tadi cahaya, angle juga penting banget. Contoh nih makanan nih ya. Nah, kalau makanan itu pengen kelihatan bagus, jangan motret cuma setengah aja.
burger misalnya, terus di fotonya cuma setengah doang, nggak kelihatan kayak hamburger dong. Iya, iya, iya. Nah, jadi harus motret yang betul-betul Hamburger berarti ya? Karena hamburger, setengah, iya, iya. cuma setengah doang soalnya. Aduh. Terus udah gitu hamburgernya itu harus full ya, harus full. Terus udah gitu angle-nya juga harus yang pas, jangan terus pas kita motret hamburger dengan full itu di belakangnya ada background misalnya yang kurang bagus kayak misalnya apa ya, makanan yang udah Makanan bekas, sisa, makanan gitu. sisa dan sebagainya. Yang ada lalatnya apalagi. Jangan ya dihindari. Nah, itu sebenarnya menyambung ke pertanyaan berikutnya. Ada makanan yang layak atau tidak layak di foto gitu? Yang layak, yang paling layak itu adalah makanan yang plating bagus dan belum diapa-apain. Itu yang paling layak. Karena kan restoran-restoran sekarang udah keren kan, kalau plating hamburger udah pakai apa segala macam, tomat segala macam. Tapi kalau diplak dimakan setengah-setengah, nah keren kan kalau di foto kan? Iya benar-benar. Iya kan? Iya, Nah, benar jadi yang juga. paling pas memang makanan sebelum dimakan. Platingan yang bagus, plating tuh maksudnya styling yang bagus, gitu. Kayak spaghetti dia masih ada sayur-sayurannya. Apalagi kalau masih ada kayak asap-asapnya dikit gitu ya. Aduh, itu itu bisa keren. ketangkap kamera bisa tuh. Bisa, tapi memang harus. Udah agak ngiler tadi maaf ya. Aduh ya ampun, saya jadi pengen juga ya. Udah jam sekarang ya? Udah jam makan belum ya? Udah. Saya sih selalu jam makan buat saya. Oh gitu. Nah, ada tantangan lagi nih. Food fotografi, tapi di 5. Nah, itu mungkin nggak sih? Bisa aja. Nah, tapi kalau yang di kaki 5 itu memang perlu peralatan khusus kalau mau bagus ya. Contoh misalnya kita mau memotret tukang bakso lagi menuangkan kuahnya misalnya. Itu perlu lensa yang bagus, perlu Nah, Mbak, ini kan kayak misalkan foto fashion model gitu ya, kayak saya nih model ya. Jadi misalkan difotoin sama fotografer itu ada di styling dulu. Ya. Piringnya pun juga harus dipilih. Ya. Jangan kan nggak mungkin berantakan tuh, abruk-abrukan seperti itu, harus dicetak dulu misalnya, terus harus dikasih tomat dulu di pinggir-pinggirnya, dikasih seledri atau seperti itu kan. Harus terpikir dari si food fotografernya itu gimana caranya makanan itu memang layak dan cantik. Benar, Gitu. Terus begitu kalau Mbak ngelihat, wah ini fotonya bagus nih, ini jenis jenis food fotografi seperti apa yang menurut Mbak, ini bagus nih, gitu. Oh, yang bagus. Ya, standarnya Mbak tuh kayak gimana sih yang bisa dibilang bagus? Yang bagus adalah foto yang betul-betul menampilkan detail gitu ya, detail makanan tersebut. Terus pencahayaannya juga pas gitu ya. Fokus juga tetap ke makanan. Kemudian satu yang pasti, orang sangat ingin memakan makanan. Nah, tujuan utamanya adalah bikin orang pengen gitu ya. Iya, menggugah selera kita untuk bisa makan makanan itu. Itu sebenarnya tujuan dari food photography. Oke, waduh, makin seru banget ya. Ini makin pengen belajar, tapi semakin pengen belajar semakin ngiler. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini akan membahas yang lebih seru lagi, Mbak ya. Pasti. Bukan cuma makanan, tapi ada tangan di situ misalnya. Oh iya. Sekarang kan lagi model tuh hands in frame, Betul, ya kan? Hai Chemtalkers, masih di Chemtalks. Saya Arlan dan Mbak Astrid. Kita lagi ngebahas serunya food fotografi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman saya nih. Nah, Lan, lu kalau motret pakai kamera apa sih? Kalau saya tuh bingung juga kadang ya. Kalau misalkan ngomong ini, sebenarnya intinya kan hasilnya. Betul. Entah pakai apa, tapi Bener banget. tetap harus dijawab. Nah, kalau untuk food fotografi sendiri, Mbak, itu Mbak Astrid tuh suka pakai kamera apa sih? Kalau aku sekarang sedang menggemari mirrorless. Mirrorless, oke. Jadi kan kamera itu ada beberapa hal kan. Ya. Ada yang kamera analog, ada yang kamera DSLR. Ya. Kemudian sekarang lagi banget tuh kamera mirrorless. Ya. Kenapa sih orang pakai mirrorless? Karena memang bentuknya lebih kecil dan dia handy kan, mudah dibawa kemana-mana. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke restoran dan sebagainya, kalau saya sih, saya masukin aja tas Iya. perempuan itu kan. Tas perempuan tuh kan yang kecil-kecil Iya. gitu kan ya. Nah, itu masuk semua di situ. Nah, dengan kamera mirrorless itu, menurut saya hasilnya juga sebagus kamera-kamera DSLR Iya, gitu. ya. Yang saya pakai sekarang itu
Olympus. Olympus. OMD M5. Kemudian yang sekarang sedang ngetren juga itu kamera Fuji mirrorless. Gitu. Ada juga Sony dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih memang kalau mau hasilnya maksimal dan tidak repot gitu ya, bisa dipakai mirrorless itu. Iya. Yang penting kita tahu cara pakai dan memaksimalkan fungsinya ya. Iya. Nah, itu kan katanya karena food photography itu kan kita cenderung lebih dekat dengan si objek, yaitu makanan. Nah, itu ada lensa khusus nggak yang Mbak pakai? Lensa khusus ada, betul. Kalau yang lensa yang biasanya kan ada lensa yang wide ya, yang wide yang biasanya putih ya? Yang wide itu Wide. yang lebar mas. Oh iya, sorry. Wide. Inggris ya? Iya. Oke, bahasa Indonesia aja ya. Lensa lebar. Lensa lebar. Jadi lensa lebar itu kan biasanya digunakan untuk landscape atau foto pemandangan. Tapi kalau foto makanan, biasanya menggunakan lensa-lensa yang bisa juga digunakan untuk portrait, untuk foto orang. Karena memang fokus biasanya untuk mengisolasi si makanan tersebut. Jadi misalnya lensa yang aperture-nya f2.8. Atau bisa juga, bahkan saya menggunakan f1.8. Tapi jangan f1.2 karena semakin dia kecil kan aperture-nya kan, dia semakin blur. Bokeh kan bahasa itu kan ya, bahasa fotografi itu kan bokeh. Kalau terlalu bokeh ya f1.2 contohnya itu nanti yang kelihatan cerinya aja, makanannya nggak kelihatan karena saking dia bokehnya. Betul. Jadi yang paling ideal sebenarnya lensa yang menggunakan aperture f2.8. Jadi masih dapat detailnya, tapi indahnya masih dapat karena belakangnya blur gitu. Karena dia mengisolasi yang belakang gitu ya. Artinya fokus tetap ke makanan. Gitu. Nah, sekarang handphone. Kalau pakai handphone, apakah cekrek no filter langsung upload atau ada aplikasi khusus untuk editing? Ada. Saya menggunakan beberapa aplikasi editing. Yang sekarang lagi ngehits juga itu kan ada beberapa tuh ya. Snapseed, Snapseed, kemudian Visco, VSCO, kemudian Lightroom. Lightroom, Ini 3 aplikasi yang sangat digemari di sosial media karena mudah, orang awam juga bisa pakai. Terus pas pada saat upload juga sangat Instagramable. Sekarang tuh istilahnya gitu kan ya. Wah, kalau ngeliat objek, wah Instagramable banget nih. Tambah lagi dengan editing. Iya, dan editing di handphone itu tidak kalah dengan editing yang ada di desktop atau laptop ya. Dia bagus banget sekarang bisa untuk editing, untuk mendetailkan makanan. Terus juga bisa untuk healing atau menghapuskan kalau di Photoshop itu yang untuk menghapus jerawat. Ada namanya feature healing. Tinggal ditik aja, hilang deh. Misalnya ada lalat nih di situ, kita hilangin aja si lalatnya. Dengan healing itu bisa. Kalau ada tai lalat nih. Operasi mas ya dokter. Terus udah gitu ini yang paling sulit tuh bagian apa sih Mbak? Kalau misalkan kita perlu nggak sih kita pakai punya skill khusus gitu? Banyak banget yang nanya sama memang Mbak ini perlu nggak sih kalau kita motret terus kita harus slash atau apa gitu ya? Sebenarnya mengetahui dasar-dasar fotografi itu akan sangat membantu foto itu akan jadi lebih baik. Sebenarnya bukan genre food aja ya mas, genre apapun kalau kita pengen hasil foto kita lebih bagus, kita harus mengetahui dasar fotografi. Kan mudah sebenarnya. Misalnya dengan pengenalan kamera, dengan mengetahui apa itu exposure, shutter, aperture. 3 hal itu basic dari fotografi yang berlaku untuk semua jenis fotografi. Betul. Jangan salah loh, di handphone juga ada loh. Ada kita bisa ganti-ganti ada gitu ISO ya kan. Saya pernah waktu itu mengajar beberapa teman-teman dengan menggunakan handphone dan menggunakan fitur-fitur yang ada di handphone. Itu bisa digunakan loh dan bisa juga mirip dengan kamera karena di situ ada speed juga, ada ISO, ada aperture juga. Gitu. Kadang yang ngeliat juga nggak tahu nih dia pakai kamera apa. Pakai handphone aja kok. Gitu betul. Di aplikasi pun juga ada efek bokeh loh. Iya ada ya. Walaupun itu artificial kalau nggak salah ya. Artificial banget. Betul. Ingat artificial, jadi ingat deh kalau kita mengedit makanan jangan terlalu banyak mengeditnya karena nanti si warna makanannya tersebut dan si makanan juga nggak kelihatan original. Jadi kayak kartun nanti. Betul. Ya kan artificial itu gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga mengedit foto makanan.
Ya, kayak muka orang tuh kalau dia berlebihan tuh jadi ini kok aslinya gelap kok tapi di sini putih gitu ya. Jadi aneh kan? Jadi aneh, Nah, iya, begitu juga iya. dengan makanan. Contoh itu kalau saya kasih filter visco, jadinya warnanya bukan coklat mungkin. Jadi Malah kelihatan agak nggak bukan abu-abu. makanan malah ya. Iya. Dikirain semen gitu. Dikira semen, Nah benar. terus dari segala macam hal, skill yang termasuk paling sulit didapatkan tuh apa sih? Kalau saya ngerasa taste ya. Menurut saya apa bisa ngambil foto itu? Kok kepikiran ya? Itu berarti balik lagi ke taste kan sama kreativitas. Betul, kreativitas itu benar Itu banget. apakah benar itu yang paling sulit sih? Iya, benar. Itu yang paling sulit. Kadang-kadang saya motret dengan ide-ide misalnya bukan cuma makanan tapi ada tangan di situ misalnya. Oh, iya. Karena kan lagi model tuh hands in frame kan. Tangan masuk ke dalam frame gitu. Jadi seolah-olah seperti kita sedang memakan makanan tersebut. Itu kan Iya. juga sempat bisa menggugah orang untuk Iya. makan. Nggak cuma foto makanan itu aja yang difoto, tapi ada tangannya. Atau misalnya foto puding gitu ya. Terus kita lagi nuang flash seperti Saya lihat tuh di Instagramnya tuh ada itu kan pas lagi fotonya beda netes gitu ya. Wah, kayaknya Jadi kita legit harus banget. kreatif, sekreatif mungkin gimana caranya foto biar beda dan juga menggugah orang supaya gue pengen banget makan makanan itu. Wah seru banget nih, makin seru lagi, makin seru lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu karena akan banyak lagi yang lebih seru setelah yang satu ini. Kenapa harus ada dia? Biar nanti si fotonya ada ceritanya. Oh. Ini ceritanya lagi di meja makan. Waduh, Walkers seru banget nih ternyata ya. Food fotografi ini menarik banget nih. Tapi susah juga gimana sih nih, Mbak? Masa susah sih? Iya tuh lihat. Tapi kan, wih, Seru. itu udah keren banget. Ya ini karena kamera Mbak bagus sih, lensanya juga. Tapi nyenengin kan? Nyeneng. Pasti pengen nyoba kan di rumah kan? Iya. Ini nih, peralatan ini nih, kalau kita mau motret di rumah, sebenarnya nggak perlu beli atau apa. Banyak kok tempat-tempat yang menjual kayak gini di Instagram dan sebagainya. Oh, Atau gitu. pakai karton biasa, karton yang dijual di mana? Dijual di toko-toko buku, di Gramedia, toko buku lainnya. Bisa juga warna hitam, sini hitam. Kalau kita pengen yang dark fotografi, Iya. tapi kalau pengen yang white atau yang terang, udah kita beli aja alas foto yang putih atau broken white, ininya putih. Kebetulan ini saya dapat dari salah seorang teman saya yang ada di Instagram. Gitu. Jadi efeknya seperti agak-agak apa sih namanya tuh rusty gitu kan? Rusty, Agak-agak ya, istilahnya rusty itu ya. gitu. Oh ini ternyata pakai kayak gini. Kayak apa? Kayak papan tulis gitu ya. Papan tulis Iya. kayak papan-papan biasa sebenarnya. Nah, tapi ini sih, ini juga butuh skill loh menurut saya, Mbak. Nggak hanya foto, tapi gimana, kenapa taruh strawberry di sini, kenapa ada, ini kan white chocolate ya, Ini yang white kecil-kecil. coklat, terus ada ini. Tapi tetap the hero-nya itu adalah si, Hero-nya adalah si cake ini. Jadi awalnya pertama kita tentukan dulu hero-nya, Oke. atau subjeknya atau objeknya. Iya. Nah, kalau yang ini kan pasti si red velvet ini ya. Iya. Nah, red velvet kan nggak mungkin dong kita foto hanya red velvet aja. ya, Pasti kan seperti tadi tuh butuh piring atau ini piring dari kayu mungkin bisa menarik ya. Yep. Jadi taruhlah alasnya untuk bisa menaruh si red velvet ini. Kemudian sepi juga dong kalau misalnya hanya dengan piring aja. Nah, kita coba tambahkan white chocolate ini. Kenapa berwarna putih? Karena agar dia lebih kontras. Color coordination juga penting. Oh, Koordinasi warna juga penting. warna. Jangan sampai nanti backgroundnya berwarna gelap, kemudian makanannya pun juga berwarna hitam. oh Itu iya. juga kurang pop. Jadi dia si makanannya kurang kelihatan. Makanya saya memilih warna merah, putih, dan juga ininya berwarna merah karena backgroundnya itu gelap. Jadi nanti pas pada saat difoto dia akan terlihat lebih Menonjol ya, kelihatan, gitu ya? pop up. Oh, Iya, gitu. seperti itu. Jadi tadi warna, kemudian properti, dan juga angle-nya, juga pengambilan gambarnya juga harus pas. Kalau misalnya kita ngambil dari sini, bisa juga ya gitu ya, kita ngambil dari depan gitu. Nah, atau kita ngambil seperti ini, terus nanti kita pengen kelihatan si cangkirnya ini ya. Ini di belakang gitu Di ya. belakang gitu. Kenapa harus ada dia? Biar nanti si fotonya ada ceritanya. Oh. Ini ceritanya lagi di meja makan. terus Iya, iya, lagi iya, iya. Makan, tapi terus ada ininya gitu ya. Nah, seperti ini.
Atau bisa juga dari sini. Pokoknya angle-nya jangan sampai tidak enak dilihat gitu, atau seperti ini nih. Nah, terus bocor kan? Bocor tuh maksudnya kelihatan objek lain. Bocor itu ya. Oh, bukan bocor itu ya, maksudnya ada yang nongol ya. Musim hujan soalnya kan, Iya, sekarang benar, kan, benar. takut bocor. Nyambung ya, yang lain. Bocor itu maksudnya tidak terlihat. Oke. Di dalam frame foto benda-benda lain yang tidak kita inginkan masuk ke dalam food fotografi itu. Gitu. Nah ini kan udah bagus nih, udah bagus, pakai kamera bagus. Terus kalau pakai handphone, Pakai handphone bisa gimana juga. Yang paling asik pakai handphone tuh kalau kita flat nih yang tadi aku bilang itu loh. yang hits gini. banget. Oke, kebetulan lightingnya enak nih ya. Coba pakai handphone yang Salman mana? Iya. Nah, ini dari atas kan. Tangannya masuk itu, Mas. Saya foto dari atas ceritanya. Aduh, belum mani pedi, kayak ada koreng lagi. Cocok kan? Cincin kawinnya kasih lihat, Mas, cincin kawinnya ya. Iya. Biar lihat agak kesinian dikit, terus kita foto gitu. Foto deh dari atas. Terus, Wih, cakep ya. nah kan, jadi kan, langsung jadi. Kayak maling ya. Kayak mau. Habis itu baru nanti kita Edit, Nah, oke. Tadi pakai Snapseed, Viscocam atau gitu. Cangcing ya, canggih cing. Canggih, Cing. Tuh, saya taruh dulu, takut ada tagihan. Gitu. Udah kan? Iya, udah susah sih. Maksudnya untuk ngeset ini aja butuh skill khusus menurut saya. Saya harus merhatiin. Biasa kok, Iya. biasa. Ini kalau di rumah, kalau di restoran karena platingnya udah bagus, stylingnya udah bagus, tinggal cepet aja. Iya. Kalau di rumah kan beli red velvet kan hanya ini aja biasanya kan. Cari-cari, aku biasa suka lihat kulkas gitu. Kulkas ada apa ya? Ada cherry, ada Mie instan gitu. ada apa? Iya. Cocok banget. Ini tantangan ya. Ini kan saya jadi pengen belajar nih. Oh ternyata menarik ya. Tadi saya udah ngeliat hasil foto saya lumayan lah. Tapi sebenarnya masih bisa lebih bagus lagi kayak Mbak. Nah, kalau pengen belajar gitu, Mbak membuka kelas workshop untuk pemula kayak saya gitu, pengen belajar gitu bisa ada nggak sih? Aku tuh biasanya suka buka kelas buat yang pemula untuk foto fotografi. Tapi bukan hanya aku sih, banyak juga kok sekarang yang mengajar cara mudah memotret makanan untuk sosial media. Banyak banget sekarang. Coba lihat aja di Instagram. Kasih aja hashtag workshop gitu ya. Nah, kalau saya biasanya mengajar itu untuk yang lebih ke sosial media. Oke. Yang simple food photography. Jadi sesuatu foto makanan yang tidak terlalu complicated ya, tidak terlalu susah, Rumit apa gitu ya? ya, dengan menggunakan perlengkapan yang juga mudah. Oke. Jadi kamera apapun, misalkan si student yang belajar sama Mbak itu, saya punyanya kayak ini nggak masalah ya, bahkan pakai handphone pun tadi bisa. Pakai handphone aja bisa. Oke, gitu. Udah Nah, kan? gampang banget. Nah, idealnya nih, kalau ini kan ini termasuk menjadi silakan ya, menjadi salah satu background. Nah, ada background apa lagi sih yang menarik kalau misalnya di restoran nih, backgroundnya kadang-kadang kita nggak mungkin kan pasti yang ada Ya, lah. mungkin lah ya, background-nya. Jadi yang ada ya. Kalau di restoran seperti yang tadi aku bilang, yang ideal itu sebenarnya yang cukup cahayanya gitu ya, dengan menggunakan lighting available lights atau cahaya matahari. Iya. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa yang seperti ini gitu alas foto, dengan menggunakan cahaya matahari sebagai pencahayaan, kemudian platingan makanan yang bagus, foto pasti keren. Gitu. Kalau di restoran udah bagus platingannya. Iya. Stylingnya maksudnya, styling makanannya kan sudah sangat Iya. cantik kan. Dengan chef-chef restoran yang sekarang canggih-canggih itu, gitu. Jadi tinggal aja upload deh, edit. Oh gitu, iya benar-benar. Ayo belajar. Ini kayak blessing nih bisa ketemu Mbak Astrid di sini, terus ngebahas hal-hal yang saya pernah tahu. Pasti banyak yang belum tahu juga kan. Nah, ini Mbak Astrid akan saya gali lagi ilmunya, kita curi ilmunya lebih banyak lagi. Yang satu ini. Yang menjadi role model saya kebanyakan food photographer yang berasal dari luar. Mbak, tadi saya udah ngamatin, terus mencari sedikit ilmu dari Mbak Astrid nih, gimana cara food fotografi. Tapi setelah dicoba foto segala macam, jadi sayang untuk dimakan. Iya sih, Ya kan? sayang ya?
Jadi kayak, udah capek-capek gini, aduh sayangnya makannya kayak pengen diabadikan, diabadi susmankan gitu ya. Terus udah gitu, nah ternyata ada juga nih, kalau lihat ya di sosial media tuh ada 15 foto yang kayak gini nih, saja disayang dimakan. Dan itu tuh menjadi viral. Oh ya? Karena saking keren. Terus udah gitu, aduh lucu deh pokoknya jadi, sayangnya lu udah makan ya. Penasaran jadinya. Iya, nih kita lihat ya foto yang menjadi viral yaitu fotografi. Nih yang satu nih, Wah, itu lucu banget. lucu ya. Ini nih kayak ini koala apa? Iya, Kayak selimutin gitu ya, itu telur ya yang dijadikan selimutnya itu ya. iya ini sih telurnya sih kayak telur dadar biasa ya. Iya, iya, tapi idenya bagus ya. Idenya Buat si bagus, telur ya. itu jadi selimut gitu ya. Jadi sayangnya kalau gitu ya. Ini sayang banget ya. Nah ini, Oh ya Allah, itu lucu banget. ini kayak polar bear gitu ya. Polar bear. Beruang sedang berendam. Tapi ini kira-kira apa ya? Ini jenis kolak. airnya? Kolak nih. Hah? Kolak? Iya ini, Yakin? ini kan temanya tuh Masa sih? bulan puasa ini pasti. Oh, Iya. terus? Nah ini ada lagi nih. Yang tadi kan beruang nih yang berendam. Sekarang 2 orang berendam dalam kari. Lucu banget. Oh, kayaknya kari sih tadi bukan kolak ya. Ini bener-bener sayangnya buat dimakan ya. Iya. Pengennya diliatin terus ya. Foto diliatin, foto diliatin. Tapi kalau lapar sih saya makan sih. Sih. Oh ini Hello Kitty. Iya ampun, Apa cute sih? banget. Ini kayaknya kayak ke Jepang-Jepangan gitu ya nih makanan ini. Iya benar. Apa ya namanya tuh? Tuh ya kalau nggak salah. Iya. Kalau untuk yang makanan Makanan favoritnya Iwan Fals ya. itu ya. Bento kan? Iya. Wah, porno. Jadi sedang berjemur. Wih, ini. Lanjut. Lanjut. Ini apa ya? Ini apa ya? Wah, Lucu banget. anak ayam sedang menetas. Oh, ini nggak tega makannya nih. Ya ampun. Apa nih dalamnya ya? Ini Oh, papi, anak anjing dalam box. 9. Sapi dan kebunnya. Emang itu sapi? Ini kan kepalanya nih, kepalanya kuning. Terus ini buntutnya kayak pisang ya. Oh, ini rendang nih pasti nih. Tapi cantik sih, cantik. Cantik ininya nih, apa niatnya kan nih wortelnya gitu-gitu Iya, ya. wortelnya di apa namanya dihias seperti Ini kayaknya bukan jamur beneran kayaknya. Wanita berkimono. Oh. seperti melukis gitu ya. Dengan menggunakan bahan-bahan makanan. Ini yang suka Oh, Pikachu. apa nih gamenya apa? Pokemon ini temannya Mas Pokemon. main Mas, Pokemon. Enggak, saya nggak tahu kalau itu. Itu anak saya. Pikachu. Pikachu. Ini- Ini Michael Jackson nggak sih? Kok Kayak- serem? ini keritingnya aja mirip Harry Potter. Oh, oke. Oke, terus nih, wah Mickey and Minnie Mouse. Oh, so sweet ini buat Valentine ini. Iya, iya. Apa sih ini makanannya nih? Itu apa sih? Kayaknya dessert gitu ya. Oh iya, ini ada. Dessert ya, Iya, benar. itu ada. Coklatnya. Ada Terus strawberry-nya. Strawberry dipotong. Oh, ya ampun. Ini kacang ya? Ini kayak sereal gitu deh. Oh iya, serealnya Sereal apel ya. gitu, Iya, iya, iya. Kreatif ya? Kreatif. Nih, kan kalau ngeliat ini, itu kayaknya menarik banget. Ini faktor apa sih Mbak yang bisa membuat food fotografi atau makanan itu saat difoto jadi sangat menarik gitu? Kan kalau kayak tadi tuh kayaknya niat banget kan. Kayak memang buat difoto bukan buat dimakan gitu. Iya betul. Yang bikin menarik tentunya tadi adalah food styling yang tadi itu. Iya, 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 iya. Men-styling makanan, terus kalau misalnya makanannya juga udah menarik, di-styling dengan baik, nggak perlu lagi deh harusnya properti yang terlalu banyak untuk bisa membuat foto itu jadi lebih bagus. Gitu ya. Karena makanan itu sendiri Makanan sudah sendiri bagus, sudah bagus, dilihat gitu. ya. Jadi kalau mau menarik ya buatlah makanan itu semenarik mungkin style dan dengan plating yang bagus. Pada saat lagi foto, kesulitannya apa sih foto food gitu? Biasanya saya sangat sulit mencari cahaya karena saya sangat senang menggunakan cahaya matahari. Terkadang kalau mau motret di Mbak ini boleh dimakan kan ya? Iya. Takutnya. Tadi dulu ini udah kadaluarsa belum ya? Enggak, jangan dong. Takutnya makanan tikus. Nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjut. Kalau buat saya yang paling sulit itu adalah mengejar cahaya matahari. Jadi kalau memotret menggunakan lighting bisa juga lighting seperti ini gitu ya bisa juga. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita menggunakan natural lights. Jadi sangat sulit kalau kita motret itu nggak ada waktu. Maksudnya jamnya terbatas gitu loh. Jam 10 sampai
Kadang-kadang jam yang terbaik adalah jam 10, jam 12 gitu ya. Oh, jam 10, jam 12. Gitu ya, atau bahkan sore jam 3. Tapi kalau dari pas jam 5 itu udah kurang baik. Apalagi kalau lagi mendung kayak sekarang gini ya. Iya, itu yang paling sulit mencari cahaya. Nah, ada kejadian lucu nggak sih, Mbak? Pada saat dari foto gitu, selain ngiler tadi ya? Iya, ada. Pernah aku tuh lagi motret apa ya di taman gitu di satu kafe. Ada lalat datang. Udah konsentrasi sih kamu tuh, gitu. Udah difokusin gitu ya. Betul tuh datang. Gimana? Mau difoto sebel, mau dimakan juga malas. Iya, terus kita nggak tahu lalatnya itu dari mana, habis nongkrong di mana kan? Pixel KZL. Saya kan. Iya. Udah akhirnya gagal deh. Wah, itu aja sih. tantangan Jadi, berarti ya lalat ya. Tantangannya biasanya ya binatang seperti itu. Sama ya itu makanan yang kayak es krim itu kalau udah Oh iya, meleleh. gitu, coklat udah meleleh seperti itu. Ya, kalau saya itu ya, kalau saya kan lebih ke orang, musisi. Saya seneng banget foto stage fotografi. Nah, saya tuh punya idola. Jadi waktu awal-awal belajar itu saya selalu mengamati, meniru dan memodifikasi tadi. Ya, murid yang pintar ya. Jadi saya tiru itu, akhirnya saya punya sendiri. Nah, kalau Mbak Asid sendiri punya nggak sih role model gitu yang menjadi inspirasinya, Mbak? Banyak, saya nggak terlalu hafal nama-namanya. Cuma di Instagram itu saya kan penggemar Instagram ya. Iya. Jadi ada beberapa food photographer dan food blogger yang memang saya follow gitu. Iya. Karena terlalu banyak dan kebanyakan memang rata-rata orang luar negeri. Iya. Karena mereka taste-nya terus cara mereka menggunakan filter dan sebagainya memang bagus gitu ya. Maksudnya sangat jarang digunakan orang-orang pada umumnya gitu. Iya. Jadi memang yang menjadi role model saya kebanyakan food fotografer yang berasal dari luar gitu. Ada juga beberapa food fotografer yang bagus juga di Indonesia. Iya. Ada kalau saya boleh sebut nama? Boleh. Saya punya guru. Ya, tapi sebelum disebut, gimana kalau kita break dulu biar orang-orang penasaran kan? Ya, siapa ya? Iya, jadi Camp Talkers kita akan tahu siapa sih dan akan tanya lagi tips and tricks yang mujarab dari Mbak Asid. Untuk bisa menghasilkan ide-ide yang baik dan kreatif, tentunya kita harus banyak melihat karya-karya orang lain juga kan. Nah, lanjutin yang tadi nih, Mbak. Inspirasi siapa kayak gitu atau suatu perkumpulan atau komunitas gitu nggak sih yang jadi memotivasi untuk foto terus? Ada banget. Jadi saya tuh ikut komunitas yang namanya Upload Kompakan. Upload Upload Kompakan. Hampir supaya mereka bisa berkembang lagi, ada motivasi. Wah, kata Mbak Astrid, ini tuh kurang ini atau ini udah bagus. Nah, itu yang pengen mereka tanyakan. Kita lihat ya. Yuk, kita lihat yuk. Camp Talk Males. Nah, ini dari Astaria Astrid. Kok namanya mirip sama aku ya? Iya, mungkin namanya pasaran kali. Kasian banget. Iya. Saya juga kalau cari istri pasti namanya bukan Astrid. Oh, ini bagus nih. Yang ini dulu nih. Yang ini dulu ya. Astria. Dia foto apa nih? Latar belakangnya itu ada nih dairy coklat ini. Yeah. Itu menurut aku sih kalau bisa dihilangkan dari frame. Oke. Agar fotonya lebih fokus ke sini dan pengambilannya juga jangan di pinggir gitu. Ini kan kalau ke kanan ya. Coba ngambil agak ke tengah dikit. Oke, nih terus ada nih Elsa_U_13. Menurut saya ini fotonya udah cukup bagus ya. Dari segi pencahayaan juga sudah bagus. Salsa. Oke. Dia pengambilannya dengan angle 45 ya. Bagus juga. Oh, angle 45 tuh di 45 derajat gitu ya. Itu bagus ya, tapi mungkin akan lebih bagus lagi kalau ini ada sumpit ya. Pakai sumpit gitu. Bagus lagi. Iya. Sumpit atau garpu atau apa. Oke. Tapi ini sudah cukup bagus. Oh, ini yang tadi namanya bokeh itu ya. Jadi background dari Tapi sepertinya ini diambilnya sore ya, karena warnanya agak sedikit kuning. Oh iya ya. Atau mungkin juga, Sebetulnya kalau pagi diambilnya atau Iya. siang hari. atau mungkin juga ke lampu di restoran itu agak kuning. Kuning, ya. iya. Ini Desilistasia. Oke, ini udah cukup bagus, tapi mungkin nanti di snapseed kemudian di rotate sedikit karena ini lihat kan di bagian ujung sebelah Iya. atasnya ada sedikit Kepotong itu ya. Iya.
Kalau saya terganggu sama korannya sih nggak apa-apa ya. Tapi ini kayak ada bocor entah minyak atau dari bocoran dari mana? Dari jeruknya. Betul. Ini bisa di-healing sebenarnya. Kalau mau diedit bisa dengan menggunakan Snapseed, titik kemudian di-healing. Padahal ini kalau gini aja udah cakep ya. Bagus. Si hero-nya si udang ini. Terus ininya nih agak mengganggu. Iya. Dia harus di-rotate lagi. Oke. Next. Wow. Ini bagus. Saya suka. Oh iya nih hamburgernya. PTRYADZ. Suka. Karena apa? Dia betul-betul bisa memfokuskan ke makanannya, kemudian yang lainnya cuma sebagai pendamping aja, dibikin bokeh gitu ya. Terus angle-nya juga bagus, cahayanya pas. Iya. Bahkan ini sampai french fries-nya pun bikin ngiler ya. Walaupun ini efek drilling itu iya. Walaupun jagoannya adalah si hamburger ini gitu. Gila ya, ternyata udah banyak loh yang cukup expert kayaknya ya dengan coba-coba sendiri gitu. Nah kalau saya mau nanya nih Mbak, ini kan kayaknya karir Mbak dia sudah di atas langit ya, di puncak gitu ya. Oh, amin dong. Iya. Ada rencana ke depan nggak mau ngapain gitu? Jadi saya udah tahu nih bocorannya Mbak mau kemana. Ada rencananya sebagai food photographer-nya. Saya mau ngapain, mau ini, mau itu tuh. Oh oke. Kalau saya sih senang berbagi ya dan sharing dengan orang. Kalau saya selalu pengen teman-teman yang ingin belajar mengenai food photography dengan mudah, ayo aja sih. Jadi saya ingin bikin macam workshop lagi, misalnya sesi sharing lagi. Ada beberapa kali teman-teman juga datang ke rumah gitu ya untuk bisa belajar bareng. Terus yang kedua saya ingin juga belajar food photography yang lebih kreatif lagi seperti itu, yang beda dari yang sekarang. Jadi belajar terus ya pokoknya ya. Belajar, mengajar dan belajar. Belajar dan Nah, tadi di sebelumnya itu saya sudah ngasih bocoran nih buat Chemtalkers bahwa Mbak akan membagikan tips untuk menjadi food photographer yang baik. Tipsnya tadi adalah banyak melihat referensi. Karena untuk bisa menghasilkan ide-ide yang baik dan kreatif, tentunya kita harus banyak melihat karya-karya orang lain juga kan, gitu ya. Terus yang kedua adalah berlatih. Itu kan bukan cuma olahraga, bukan cuma atlet ya, tapi fotografer itu juga harus banyak berlatih seperti itu. Terus kemudian juga sering mengevaluasi apa yang kurang dari foto kita. Tanya ke orang lain seperti apa sih yang kurang. Jadi jangan takut untuk bertanya dengan orang lain. Takut kalau foto kita dibilang jelek atau apa, tapi itu kan untuk perbaikan. Gitu. Wah, Chemtalkers nih sangat-sangat bermanfaat. Dan karena tadi kesimpulan yang buat dari tips itu tidak hanya bermanfaat untuk food fotografi saja, tapi untuk segala jenis fotografi. Terima kasih ya Mbak Asit ya sudah meluangkan waktu bersama kita di Chemtalks ini, dan pastinya kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Mungkin praktek di sana gitu ya, keluar di resto atau di coffee shop tadi. Iya. Nah, oke. Jadi kalian kalau misalkan nih ya dari obrolan kita selama hampir sejam ini ada yang dipertanyakan atau menanyakan seputar food fotografi atau fotografi yang lain, silahkan kirimkan pertanyaannya di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk follow sosmed Chemtalks. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang gak kalah seru, topik-topik juga yang gak kalah seru. Sampai jumpa. Dah.